Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Galuh Pandu. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan berlangsung hari ini hingga 2 hari ke depan. Dan kita akan pantau bersama kondisi terkini dari sejumlah titik. Kemacetan panjang sempat terjadi di Pelabuhan Bakahuni saat puncak arus balik Lebaran. Kemacetan akhirnya berhasil terurai setelah Polda Lampung melakukan sejumlah strategi. Kemacetan panjang terjadi di Pelabuhan Bakahuni Lampung pada puncak arus balik Lebaran. Kepolisian daerah Lampung langsung menerapkan strategi perlambatan kendaraan di sejumlah titik menuju pelabuhan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas. Meskipun antrean kendaraan sempat mengular, namun situasi secara umum masih dalam kategori normal. Untuk mencegah kemacetan yang lebih parah, sejumlah pihak terkait mengaktifkan keberangkatan kapal dari dermaga Wika Beton menuju Pelabuhan Ciwandan pada malam hari. Kebijakan ini diambil guna menghindari penumpukan kendaraan di jalur wisata Cilegon yang biasanya terjadi pada siang hari. Berdasarkan data SDP, pihaknya sudah menyeberangkan 127.853 penumpang. Dan angka ini merupakan yang tertinggi dalam data angkutan lebaran atau puncak arus balik. Antrian sudah sampai kilometer 1.300 dari gate tol ini. Karena sudah malam, kesepakatan antara Polda Banten dan Polda Lampung, kita memanfaatkan pelabuhan Wika. Puncak arus balik Lebaran gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat dipadati ribuan kendaraan. Untuk mengantisipasi penumpukan, PT Jasa Marga membuka gardu tol tambahan secara situasional. Meski demikian, arus lalu lintas kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama masih ramai lancar. Hingga Sabtu malam, lebih dari 60.000 kendaraan dari arah Jawa Tengah sudah kembali ke Jabodetabek. Skema kontraflow juga masih diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi arus balik terkini. Sudah ada rekan Hadisti Arifa di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi Hadisti. Bagaimana situasi arus balik di Stasiun Pasar Senen pagi ini? Ya, baik. Selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Untuk situasi pada pagi hari ini di Stasiun Senen memang sudah mulai terasa mobilisasi penumpang. Ini baik yang akan berangkat dari Stasiun Senen ini maupun juga yang tiba. Nah, terkait arus balik, memang ini sudah menunjukkan lonjakan yang cukup tinggi pada hari ini, di mana untuk hari ini dijadwalkan ada sebanyak 52.000 penumpang yang akan tiba di daerah Jakarta atau Daob 1 Jakarta, di mana ini terbagi sebanyak 16.000 yang akan tiba di Stasiun Senen, kemudian juga 18.000 yang turun di Stasiun Gambir, dan sisanya ini memilih turun di stasiun lainnya seperti Stasiun Cikampek, Stasiun Cikarang, dan juga di Stasiun Bekasi. Dan sementara jumlah ini juga masih diperkirakan akan terus meningkat, mengingat penjualan tiket juga masih terus berlangsung dari sejumlah wilayah menuju ke Jakarta. Dan kemudian juga kalau terkait keberangkatan memang sudah tidak begitu besar angkanya, di mana kalau untuk hari ini saja secara total ada dijadwalkan sebanyak 33.000 penumpang yang berangkat dari wilayah Jakarta ini, terbagi dari 21.000 dari Stasiun Senen, kemudian juga 12.000 dari Stasiun Gambir, dengan total perjalanan sebanyak 88 kereta api jarak jauh. Nah, kemudian juga kalau kita bicara terkait masa angkut di periode Lebaran 2025 ini, PT KAI Daob 1 Jakarta ini sudah menjual sebanyak 835.000 tiket keberangkatan dari Jakarta
Jakarta menuju ke sejumlah wilayah, di mana jumlah ini menunjukkan penjualan ini mencapai 80% dari total ketersediaan. Kemudian juga pada arus balik ini di pasca Lebaran sudah juga terjual ataupun juga sudah tiba penumpang ini sekitar 718.000. Dan tentu jika kita bandingkan jumlah angka penumpang yang tiba di Jakarta pasca Lebaran ini dengan total penumpang yang mudik di sebelum Lebaran ini sudah mulai mendekati, yakni penumpang yang tiba ini sudah hampir mendekati angka dari jumlah penumpang yang melakukan mudik. Dan untuk prediksi puncak arus balik ini diperkirakan akan terjadi mulai dari hari ini hingga esok 7 April, di mana kita ketahui bahwa cuti bersama ini akan segera berakhir, kemudian juga tentunya libur Lebaran sudah mulai berakhir, aktivitas kerja juga sudah akan mulai kembali, dan terlihat bagaimana masyarakat ini sudah mulai kembali Jakarta, sudah mulai ramai mulai dari hari ini hingga diprediksi besok akan mengalami lonjakan yang juga cukup tinggi. Nah, kemudian himbauan ini bagi warga baik yang akan berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Senen maupun juga dari stasiun Gambir ini untuk memperhatikan jadwal keberangkatan, karena di sini tadi kami mendapatkan informasi bahwa petugas seringkali mendapat keluhan berupa keterlambatan dari calon penumpang, sehingga tentu ini menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Kemudian begitupun juga untuk penumpang yang tiba di stasiun KAI Daob Jakarta ini untuk memperhatikan barang bawaan, memastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal, begitupun juga untuk agar lebih berhati-hati memastikan keamanan dan juga kenyamanan Anda pada saat perjalanan dan juga pada saat tiba di Jakarta ini. Sementara demikian, Galuh, kembali ke Anda. Hadisti Arifah, terima kasih melaporkan langsung dari Stasiun Senen. Selamat bertugas kembali. Kita menuju ke informasi berikutnya, pemirsa. Kemacetan panjang terjadi di sepanjang jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 tertahan di titik persimpangan arus dan menyebabkan kemacetan hingga 6 km. Ribuan pemudik sepeda motor dan mobil mengalami kepadatan di Simpang 4 lampu merah jalur arteri Pantura Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat. Para pemudik yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan Bandung ini hanya bisa melaju dengan kecepatan rendah. Banyaknya persimpangan di jalur arteri Pantura Cirebon semakin memperparah antrian kendaraan hingga 6 km. Hingga Sabtu sore, setidaknya 53.000 kendaraan pemudik yang kembali ke arah Jakarta melalui jalur arteri Pantura Cirebon. Diprediksi volume kendaraan di jalur ini akan terus meningkat hingga Minggu dini hari. Pemirsa, kami akan menuju ke gerbang tol Cikatama untuk mengetahui situasi arus balik terkini. Sudah rekan Camar Haenda di sana. Halo, selamat pagi Camar. Bagaimana, apakah pagi ini ada penumpukan kendaraan atau peningkatan volume kendaraan di sana? Ya, baik, selamat pagi Galuh dan juga pemirsa. Terpantau hingga dengan pukul 4.23 waktu Indonesia Barat, situasi dan kondisi di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah mulai terpantau padat, meskipun kalau kita bandingkan kemarin ini tidak terlalu padat sepadat kemarin. Dan kami melihat bahwa sistem kontraflow 2 lajur masih terus diberlakukan, di mana hari ini diprediksi menjadi puncak dari arus balik menuju ke arah Jakarta dan juga sekitarnya. Galuh, di samping saya Anda bisa saksikan untuk penyediaan gardu masih sama, ada sebanyak 19 gardu tol yang disiagakan untuk mengakomodir para pemudik yang akan pulang ke arah Jakarta. Dan data terakhir mencatat ada sebanyak 98.000 kendaraan yang melintas dari arah Timur Jawa atau Trans Jawa menuju ke arah Jabodetabek. Artinya jumlah ini meningkat 104% dibandingkan dengan hari-hari biasa. Kemudian juga di gerbang tol Cikampek Utama ini total dari hari pertama setelah Lebaran sampai dengan hari ini ada sebanyak 260.000 kendaraan yang sudah melintas, dan secara akumulasi dari 4 gerbang tol utama ada 918.000 kendaraan, hampir 1 juta.
Dan untuk di rest area sendiri memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk para pemudik bisa beristirahat. Memang pihak dari Jasa Marga mengimbau agar masyarakat ataupun juga para pemudik ini bergantian untuk beristirahat, di mana masing-masing dari lamanya atau durasi istirahat 30 sampai dengan 3 jam saja. Kemudian saat ini Galuh, untuk gardu yang paling ramai ataupun juga paling padat, ini kami pantau untuk antriannya adalah di gardu 2, 3, dan juga 4 yang akan menuju ke arah Jakarta. Sementara tidak hanya dari gardu yang disediakan untuk menuju ke arah Jabodetabek saja, namun untuk gardu yang menuju ke arah Trans Jawa ataupun juga ke Timur Jawa, ini ada sebanyak 11 gardu yang disiagakan. Meski begitu kami melihat masih ada satu lajur yang disediakan oleh pihak dari Jasa Marga untuk masyarakat ataupun juga para pemudik yang akan menuju ke arah timur seperti Karawang, Jawa Barat, kemudian juga Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Dan untuk saat ini Galuh, fokus dari Jasa Marga masih ada di gerbang tol Kali Kangkung dan juga gerbang tol Cikampek Utama, yang tentunya menjadi salah satu gerbang tol pusat yang akan dipantau. Terutama ada beberapa aspek yang diperhatikan, diantaranya adalah jumlah atau intensitas kendaraan. Apabila melebihi dari 5.500 kendaraan, maka akan dilakukan sistem kontraflow dan juga sistem one way. Untuk satu lajur ini melebihi 5.500 kendaraan, untuk dua lajur apabila melebihi 6.200 kendaraan, dan untuk 3 lajur atau sepenuhnya ini akan dilakukan apabila melebihi 7.200 kendaraan. Namun untuk saat ini kami belum melihat sistem kontraflow yang dilakukan secara keseluruhan, hanya dibuka 2 lajur saja. Artinya masih ada yang melintas dan tidak diberlakukannya sistem buka tutup jalan dari arah Jakarta menuju ke arah Trans Jawa. Jalur fungsional Japek 2 Selatan dari arah Sabang sampai dengan Bojongmangu sepanjang 31 km ini juga masih terus disiagakan agar masyarakat dan juga para pemudik tidak menumpuk di satu titik saja. Dan seperti yang disampaikan oleh pihak dari Jasa Marga bahwa kemarin Galuh ada sejumlah alternatif yang disediakan ataupun juga buangan dari arus lalu lintas apabila terjadi ketersendatan di gerbang tol Cikampek Utama, maka akan dipindahkan ke gerbang tol lain seperti di gerbang tol Cipularang. Saat ini terdapat 47 tim layanan preservasi jalan yang nantinya akan melakukan pemantauan di sejumlah titik. Dari titik saya melaporkan saat ini di kilometer 70, nantinya akan ada pemantauan yang dilakukan di kilometer 35 sampai dengan 47. Hal tersebut berkaitan juga dengan intensitas kendaraan. Apabila jumlah kendaraan melebihi dari jumlah atau ambang batas yang sudah ditentukan, maka akan diberlakukan sistem kontraflow ataupun juga sistem one way. Begitupun di kilometer 425 yang menjadi dasar ambang batas, apakah nantinya akan dilakukan sistem kontraflow dan berapa lama durasi dari penerapan sistem tersebut. Sementara demikian, Galuh, kembali ke Anda. Baik, Camar, kami akan menghubungi Anda kembali untuk memantau situasi arus balik terkini Lebaran 2025. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, informasi seputar arus balik Lebaran 2025 akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News.